Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bersama-sama bertemu kembali di dalam online prayer meeting. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Elsie Lukito, bagaimana dia itu mengalami dan menjalani penderitaan karena sakit leukemianya bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Elsie Lukito. Kiranya kesaksian ini membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan bagaimana untuk tiap-tiap dari kita yang mendengarkan, kita bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan saudari kita ini. Dan kami juga berdoa untuk nanti Bu Mega yang akan menginterview Elsie. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kiranya Tuhan berikan pimpinan, supaya Bu Mega bisa melakukan interview ini dengan baik dan bisa menunjukkan bagaimana Injil itu terus menguatkan saudari kita ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan menyerahkan waktu kepada Bu Mega, mentor kita, untuk menginterview Elsie Lukito, dan kita sama-sama mendengarkan sharing yang sangat menginspirasi ini. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Pada hari ini kita akan mendapat sebuah kesempatan yang luar biasa, karena ada saudari kita yang mau men-sharingkan bagaimana perjalanan imannya berjalan dengan Tuhan. Saya mau memperkenalkan, mungkin beberapa sudah kenal, tapi yang belum kenal,
namanya adalah Elsie Hua. Dia lahir di Malaysia, dia lulus sekolah teologi di SBC, kemudian menikah dengan Rubin dan mempunyai seorang anak bernama Ella. Dia pindah ke Surabaya tahun 2008. Setelah ini mungkin kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari saudari kita ini. Waktu saya sempat telepon Elsie, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, saya ingin men-sharingkan my story. Karena di dalam Alkitab juga banyak cerita-cerita, yaitu tentang Daud, tentang Musa, tentang Abraham. Dan semua cerita-cerita itu cuma mengarah kepada satu hal, yaitu ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berharap dengan melihat cerita-cerita Elsie pada sore hari ini, nama Tuhan juga dipermuliakan. Saya persilahkan Elsie untuk men-sharingkan. Terima kasih Bu Mega. Masih nervous ya sekarang. Saya mulai dari awalnya waktu saya mengetahui kalau saya mendapat ini ALL ya, acute lymphoblastic leukemia itu. Dan di awal bulan Maret itu saya sempat darah saya HB-nya saya jatuh sampai 6. Nah, itu pertama kali kejadian HB saya jatuh itu kami belum tahu kalau itu adalah leukemia. Jadi waktu itu opnam itu kita cuma menjalani transfusi darah. Sesudah itu 1 bulan kemudian HB saya jatuh lagi ke-4. Dan kali ini sel darah putih dan trombosit juga ikut jatuh. Nah, baru di kali ini kita berhasil diagnosis kalau saya mendapat itu ALL ya, acute lymphomatic leukemia. Merasa tidak bisa planning apa-apa. Jadi waktu itu kami memikirkan mau secepat mungkin pulang ke Malaysia untuk berobat ya. Dan kami enggak ada channel gitu loh, enggak tahu mau cari siapa, ke rumah sakit mana gitu. Nah, pada waktu yang sama juga kabarnya saya waktu itu ada anggota paduan suara dari Rubin yang dilatih Rubin itu, mereka menyebarkan kalau saya butuh darah. Jadi mereka broadcast, banyak orang yang broadcast, jadinya banyak orang yang tahu kalau saya butuh darah. Akhirnya juga banyak orang yang tahu kalau saya mendapat leukemia. Jadi ada banyak orang yang memberikan info gitu. Dan ada info yang dari Singapura, Malaysia, yang dari Indonesia juga banyak. Dan akhirnya kami berhasil kontak asistennya dokter dokter saya sekarang ini. Dan dia bantu ngatur semuanya sampai dalam waktu kurang dari 1 minggu gitu saya sudah bisa berangkat. Dan saya melihat dari awalnya sampai saya kemo transplant ya. Seperti kemarin saya bilang sama Bu Mega, satu tema yang sangat konsisten itu mepet ya. Saya tidak tahu kalau mepet itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Mepet ya. Waktu kita berangkat itu juga mepet sekali. Ya, waktu kita mendapat tiket pesawat dari agen travel ya, katanya dia itu tiket untuk ke KL yang terakhir, yang itu berangkat kalau tidak salah hari Senin ya. Nah, jadi kami berangkat dari Surabaya ke Jakarta, nginap 1 malam di Jakarta, besoknya dari Jakarta mau berangkat ke Kuala Lumpur itu. Dan waktu mau berangkat itu baru tahu kalau suami saya tidak boleh berangkat. Nah, jadi dia masih berusaha untuk menelepon orang-orang tertentu untuk bantu, sampai menelepon ke Garuda Malaysia untuk memastikan, untuk kayak kita coba negotiate gitu loh sama mereka supaya suami saya bisa
berangkat bersama. Tapi akhirnya juga tidak berhasil dan saya juga ketinggalan pesawat. Ya. Dan waktu itu kami berpikir ini sudah pesawat yang terakhir ya. Mungkin saya akan kehilangan kesempatan untuk berobat gitu. Sampai ibu saya di Malaysia tuh nangis-nangis takut gitu. Terus kami dikasih tahu staf di airport di Jakarta itu ternyata masih ada satu pesawat lagi di hari Kamis yang terbang KL ya. Jadi waktu itu juga ada teman yang menawarkan untuk membantu kami untuk mendapatkan visa untuk suami saya, long term visit pass, supaya suami saya bisa datang bersama saya gitu. Dan waktu itu dari pihak kedutaan Malaysia itu ada reply katanya kasus kita is a strong case gitu loh. Dia bisa membantu kami gitu. Jadi ya kami juga ya menaruh harapan lah kalau Ruby bisa berangkat dengan saya. Dan pada waktu yang sama kami juga berpikir awalnya pikirnya mau menginap di rumah sakit dulu sementara nunggu pesawat yang berikutnya. Dan waktu itu waktu di rumah sakit waktu di rumah sakit ternyata kita tidak boleh langsung minta opnam gitu loh, harus lewat ada referral dari dokternya. Terus kalau enggak kita harus langsung ke IGD. Jadi kami ke IGD, dites darah segala itu, ternyata kondisi saya ini tidak butuh opnam. Jadi cuma butuh transfusi darah, cuma butuh transfusi darah. Nah, jadi waktu itu kami tunggu seharian di IGD-nya untuk transfusi darah, dan sementaranya IPA saya yang di Jakarta, CC-nya suami saya di Jakarta itu bantu kami carikan hotel untuk inap. Dan waktu mau transfusi darah itu saya melihat ke ceiling, lihat lampunya itu tiba-tiba ada suara yang sangat jelas. Suara itu bilang, I walk with God. Ya, I walk with God gitu. Jadi dari titik itu saya sudah tahu nanti saya berangkat sendiri. Jadi Rubin tidak berangkat bersama saya. Jadi waktu orang dari kedutaan minta dokumen itu sepertinya sangat promising ya kalau suami saya bisa berangkat, tapi saya simpan di hati saya waktu itu. Saya tidak beritahu Rubin, tapi saya simpan di hati saya tahu nanti saya akan berangkat sendiri. Hari Kamisnya saya sendiri berangkat. Nah, terus ada banyak kebetulan gitu ya. Saya merasa seperti Rubin sering bilang kalau kebetulan itu bukan kebetulan, itu karya Tuhan itu. Jadi waktu kami sampai di KL, bukan kami, saya sendiri. Saya sampai di KL, adik saya sudah mengaturkan itu ambulans jemput saya gitu. Nah, waktu itu kan pandemiknya itu lockdown toh, di Malaysia lockdown. Jadi di airport itu sangat ketat. Jadi di airport itu saya menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk mau keluar dari airport untuk tes segala macam itu. Jadi sampai saya sudah di gate di luar dijemput sama adik saya masuk ambulans. Saya dengar polisinya bilang ke sopir ambulans itu bilang, ini langsung ke hotel ya. Suruh ambulansnya ngantar saya ke hotel. Tapi waktu saya naik ke ambulans itu susternya malah bilang nggak usah peduli gitu. Kita langsung ke rumah sakit gitu. Jadi saya langsung diantarkan ke rumah sakit di itu Subang Jaya Medical Center ya. Sampai di sana saya masuk ke IGD dulu, terus diaturkan ke kamar. Itu ya berjam-jam tunggu di sana sampai akhirnya saya sudah ke kamar. Lah polisi telepon adik saya. Terus minta adik saya untuk ngantar saya ke tempat karantina gitu loh. Nggak boleh kalau bilangnya itu saya melanggar gitu loh. Jadi harusnya dikarantina dulu. Nah, terus seharusnya dokter saya itu nggak boleh lihat saya dulu sebelum saya dipastikan belum kena COVID. Tapi dokternya datang lagi. Terus dia juga langsung berbicara dengan orang yang telepon itu, keadaan saya ini butuh itu sangat emergency dan butuh ambil tindakan langsung gitu. Dan dia kayak mengancam
orang polisi itu kalau apa-apa yang ada apa-apa terjadi kepada saya, apa dia mau tanggung jawab gitu ya. Terus sampai pihak sana itu jadi takut. Jadi saya merasa ini saya bisa lolos dari bandara itu semua bukan satu kebetulan gitu. Sampai ipar saya yang di Australia bilang itu matanya polisi ditutup sama Tuhan. Ya merasa luar biasa sekali gitu. Terus ya yang tema mepet itu juga terjadi waktu saya mau menjalani transplant gitu ya. Ya saya masih tunggu. Mungkin itu ya, kalau sih mungkin buat yang tidak tahu, kalau transplant itu memang harus ini ya, harus harus kan donornya dari orang lain ya, biasanya saudara sih ya. Nah itu harus match ya. Tadi yang Elsie katakan 60% yang adik di Malaysia, 100% itu CC yang di Singapura, dan yang di Australia nggak keluar-keluar ya. Iya. Ini mungkin saya perjelas sedikit supaya yang dengarkan juga jadi lebih clear ya. Ya, teruskan, maaf. Ya betul, makasih Bu Mega. Ya, waktu itu waktu cici saya itu dia pernah kasih tahu saya, dokternya di sana bilang kalau mau sibling mau matching 100% itu chancesnya itu 25% gitu ya. Jadi cici saya dia merasa senang sekali dia bisa jadi donor gitu. Tapi di hati saya tunggu hasil adik saya dari Australia gitu. Jadi sampai akhir Agustus hasilnya juga nggak keluar. Sampai akhirnya cici saya sudah mau siap-siap gitu ya, sudah bersiap-siap mau datang sini, baru hasilnya adik saya keluar dari Australia itu. Ternyata dia juga full match. Ternyata adik saya itu juga 100% matching gitu. Jadi dokter langsung pilih adik saya gitu, karena katanya dokter kalau laki sebagai donornya laki itu hasilnya akan lebih bagus, dan juga adik saya kan juga lebih muda. Ya. Jadi saya merasa ini semua itu bukan saya sendiri yang bisa planning gitu loh dari awal sampai akhirnya, dan ini bisa terjadi di tengah-tengah waktu pandemik ini sampai saya harus berpisah dengan Rubin dan Ella itu. Dari situ saya juga bisa lihat pimpinan Tuhan itu luar biasa. Rubin tidak bisa berangkat dengan saya itu juga akhirnya menjadi sebuah berkat juga ya. Ella tidak usah berpisah dengan dua orang tuanya gitu. Dan Rubin bisa di sana menjaga dia, dan waktu itu kami memang tidak menyangka kalau pandemik itu bisa begitu lama gitu. Ini satu poin yang saya mau sharing ya tentang pimpinan Tuhan sepanjang jalan ini. Terus yang satu lagi yang saya paling impactful ke saya itu penyertaan Tuhan sendiri di dalam pengalaman saya ini ya. Yang pertama itu yang waktu saya di IGD di Jakarta itu yang suara itu yang memberitahu saya I walk with God itu saya merasa sangat menenangkan waktu itu. Waktu saya mendengar suara itu bilang I walk with God itu, ya saya merasa saya akan jalan dengan Tuhan. Saya nggak bilang dengan Rubin kalau kamu nggak jadi ke Malaysia. Cuma saya bilang saya tahu kalau saya akan berangkat sendiri. Terus baru sampai di rumah sakit itu saya tinggal sendiri. Kalau kemo ronde pertama itu 3, kalau nggak salah berapa hari gitu ya, nggak boleh tinggalkan rumah sakit gitu loh. Itu yang induction itu 30 apa 40 lupa. Terus nah itu memang tidak boleh meninggalkan rumah sakit gitu. Sesudah itu seharusnya saya boleh pulang ke rumah. Cuma ibu saya sama keluarga adik, jadi akhirnya saya tinggal di rumah sakit. Nah di situ saya tinggalnya di single room terus seorang sendirian terus ya. Mungkin lama kelamaan merasa sangat sepi gitu loh, kesepian di hati. Jadi saya ingat ada satu hari siang saya duduk di sofa, saya berdoa,
waktu itu berdoa itu saya juga ada rasa kangen dengan Rubin sama Ella itu. Jadi waktu itu saya nangis. Sambil doa itu sampai nangis. Hari gitu di waktu tengah-tengah nangis itu saya merasa ada seorang di belakang saya, di sebelah kanan di belakang saya. Jadi saya noleh gitu. Mata saya sendiri tidak bisa lihat gitu. Tapi saya tahu itu adalah kalau bahasa Inggris it's a figure of man gitu loh. Figurnya seorang laki gitu. Dan bentuknya itu seperti air. Dia ada bentuk tapi penuh dengan air gitu. Seperti biasanya kita lihat hiasan-hiasan kaca gitu ya. Nah, seperti itu dia berdiri di situ, bukan berdiri di lantai tapi di atas lantai gitu. Dia berdiri di situ. Saya memandang ke sana, saya nangis terus gitu. Nangis, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti kayak anak yang lagi sedih terus lihat papa, ya cuma nangis waktu itu. Dan sesudah kejadian itu saya berpikir kalau saya mau waktu itu saya juga waktu itu saya saya sharing sama Ruby. Tapi saya waktu itu berpikir kalau nanti saya mau kasihan, saya mau bilang apa ya yang saya lihat ini, orang yang saya lihat ini, saya tahu itu Tuhan datang melihat saya gitu loh. It's a figure of man and of water gitu loh. Jadi airnya bergerak, tapi bukan seperti air yang mengalir gitu loh. Dia nggak kayak mengalir terus. Ya, jadi waktu saya masih merenungkan, tiba-tiba saya ada satu kata, the water is alive, gitu. Air itu hidup. Jadi kata-kata Yesus yang I am the living water itu menjadi sangat impactful ke saya. Iya, Tuhan luar biasa gitu loh. Jadi saya merasa ya waktu itu Tuhan mau datang melihat saya gitu. Saya merasa belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Ini saya catat kejadian ini saya catat ini itu di tanggal 29 Mei tahun lalu ya, 29 Mei itu waktu itu sudah jam 4.30-an gitu di pagi, subuh gitu ya. Saya bangun dari tidur. Waktu saya bangun dari tidur, terus kok saya langsung bangun dari tidur, kok masuk ke dalam mimpi gitu loh. Jadi waktu itu saya nggak sadar kalau saya ini dalam mimpi atau bukan gitu. Dan waktu itu saya melihat ada dua gambar yang persis samanya. Dan dalam gambar itu adalah seorang laki gitu. Laki yang badannya tinggi, standar gitu ya, nggak gemuk, nggak kurus gitu. Tinggi tapi dua-dua gambarnya sama. Dan saya ingatnya saya tanya di hati saya, apa maksudnya ini gambarnya. Lalu saya bertanya, Kawa itu namanya adik saya yang di Australia itu. Jadi waktu saya bilang Kawa, terus keluar lagi satu gambar, di bawah dua gambar kayak side by side gitu ya, dua gambar laki itu side by side persis gitu, terus di bawahnya ada satu gambar semangkok air ya, mangkoknya seramik putih terus diisi dengan air yang jernih gitu. Jadi dari situ saya bangun lagi, terus waktu saya buka mata itu rasanya seperti nyambung dari tadi saya bangun tidur terus tiba-tiba disconnected terus balik lagi ke saatnya waktu saya bangun tadi. Jadi saya waktu itu saya nggak pasti gitu loh, tapi saya rasa it's a vision from God gitu. Jadi saya catat, saya tulis di buku. Saya takutnya lupa, jadi saya catat di buku yang saya ada di rumah sakit ini, saya tulis di sini ini. Jadi sesudah saya catat itu saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Sama Rubin juga saya nggak kasih tahu. Waktu itu saya renungkan terus di hati saya, simpan di hati saya sendiri gitu lama. Itu bulan Mei, akhir bulan Mei. Terus sampai Juni, nah terus belum. Itu saya catatnya tanggal 29 Mei. Terus saya renungkan, doakan gitu. Terus tanggal 5 Juni itu
Tuhan memberi saya jawaban gitu loh. Jadi saya tulis di samping gambar itu, saya tulis perfect match gitu. Jadi waktu itu saya tahu, bukan tahu ya, saya tahu jawabannya itu perfect match. Cuma saya memang harapkan nanti perfect match. Cuma kadang-kadang kita kan, apa mungkin ya, apa sungguhan ya nantinya perfect match gitu. Ya, terus saya renungkan lagi gitu, yang ketiga Tuhan kasih saya kalau dia juga ada rencananya untuk adik saya. Ya, seperti saya bilang tadi, tema perjalanan saya itu satunya mepet gitu ya. Jadi adik saya itu sungguh sampai adik saya sudah bersiap-siap mau datang itu baru keluar hasilnya gitu. Jadi mepet juga. Jadi waktu dia kirimkan hasilnya, saya dikasih tahu dokter itu juga perfect match. Nah, saya nggak bilang saya mau pilih adik saya, karena Tuhan kasih tahu saya itu harus adik saya nggak bilang gitu. Tapi dokternya sendiri yang pilih adik saya. Jadi saya, di hati saya itu kayak unbelievable gitu. Kok Tuhan begitu luar biasa. Jadi langsung saya kirim gambar itu yang saya catat itu, saya kirim ke adik saya, Kawa itu. Dan waktu saya mau kirim baru saya baca lagi satu kali. Oh, ternyata ada suara yang ngomong sebelum waktu keluar gambar itu, ada satu suara yang bilang stand up. Jadi waktu itu saya catat, cuma saya sudah lupa gitu. Jadi waktu saya lihat balik, ternyata ada suara yang bilang stand up gitu loh. Jadi saya ingat Yesus banyak kali itu dia mau menghealing gitu, dia ada bilang rise up atau. Nah, saya merasa ini kayak tanda-tanda yang Tuhan kasih untuk menguatkan gitu. Nah, waktu saya kirim ke adik saya, dia lihat apa yang saya tulis itu, dia bilang God is so real. Tuhan itu cukup nyata. Dan saya merasa iya, itu semuanya itu belas kasihan Tuhan. Saya merasa ya saya ini siapa gitu. Tuhan mau datang sendiri menunjukkan dirinya kepada saya, dan dia memberikan visi ini untuk menguatkan iman saya gitu. Ya, saya rasa bukan kita melakukan apa-apa sampai kita layak diberikan anugerah seperti ini gitu, tapi memang Tuhan sangat-sangat mengasihani kita gitu. Tuhan itu menyentuh semua orang, setiap orang itu dengan cara yang sangat spesial gitu. Ya, waktu saya mengalami panic attack itu memang sangat menakutkan pengalaman itu. Sangat waktu sudah 50 hari di rumah sakit itu sendirian. Nah, sudah mulai keluar tanda-tandanya. Ya, seperti depresi gitu loh, emosinya down. Yang saya rasa itu bukan sedih atau apa gitu ya, tapi merasa kosong gitu. Dan hatinya kosong dan dingin sekali gitu. Akhirnya dokter menasihatkan saya untuk pulang ke rumah. Jadi sampai di rumah keadaannya juga tetap sama, tidak membaik gitu. Sampainya ada satu hari, sampai di rumah 2 minggu saya harus balik lagi untuk opnam kemo gitu. Jadi setiap hari itu saya mengalami ya perasaan takut itu. Sampai ya saya telepon banyak teman untuk bantu untuk mengeluarkan, untuk memproses gitu. Tapi sesudah berbicara dengan teman, waktu saya sendirian, saya balik lagi ke dalam status yang sama gitu, kosong, gelap dan dingin gitu. Akhirnya sampai ada satu hari itu saya merasa itu titik yang paling gelap gitu. Saya tidak bisa merasakan nyawa, life. Saya merasa diri saya itu lifeless gitu. Tapi waktu itu bukan berarti di titik itu saya tidak percaya Tuhan, tapi di titik itu saya merasa saya tidak hidup gitu loh. Bukannya saya mau bunuh diri, cuma saya rasa saya seperti sudah mati gitu. Perasaannya waktu itu, dan sangat gelap sekali. Dan pada waktu itu saya benar-benar mengalami apa yang dikatakan Alkitab, the truth will set you free. The truth will set you free dengan arti walaupun di titik itu tidak merasa free, tapi saya tahu kebenarannya. Ya. Terus ada satu hari itu sampai malam, biasanya malam saya ke kamar saya bersiap-siap tidur, dan
Dan dokter memang ada kasih saya obat penenangnya. Nah waktu itu saya sudah minum obatnya, tapi saya nggak mau di kamar sendirian. Jadi saya turun ke bawah, duduk sama orang tua saya nonton TV. Waktu duduk di situ itu saya bilang sama mama saya sambil pukul jantung saya gitu, dada saya. Pukul dengan keras sekali sampai orang tua saya tanya kenapa gitu. Saya bilang dingin. Saya cuma bilang dingin. Hatinya yang dingin, bukan badannya dingin. Saya takut. Saya pikiran waktu itu sepertinya malam ini saya akan mati gitu waktu itu pikirannya. Jadi waktu itu adik saya langsung bawa saya ke rumah sakit. Jadi di dalam perjalanan ke rumah sakit itu mungkin obat penenang itu sudah berjalan ya. Jadi langsung hilang rasanya takut itu. Jadi dari situ saya ya. ternyata apa yang saya alami itu adalah yang saya tidak bisa kontrol gitu. Ya, jadi ya saya juga menyadari kalau orang mengalami depresi itu ya memang is out of control gitu loh. Saya sudah tidak bisa mengkontrol kelakuan saya, pikiran saya gitu. Jadi saya kayak trapped in the darkness gitu waktu itu. Sungguh-sungguh belajar ya. Artinya the truth will set you free itu. Ya waktu itu biarpun saya dalam seperti dalam dark valley itu lembah kegelapan ya. Nah, dark valley. Tapi saya tahu gitu, saya tahu Tuhan yang saya percaya. Walaupun pada titik itu saya tidak bisa merasakan, tidak bisa merasa Tuhan ada di sisiku. Tidak merasa saya sukacita. Tidak bisa merasa kalau saya bisa ada peace. Tapi saya tahu gitu Tuhan. Saya tahu Tuhan ada dengan saya. Saya seperti di dalam kegelapan tuh bisa dilihat satu titik terang. Dan titik terang itu yang sangat kecil itu tidak bisa membantu saya untuk berjalan keluar. Tapi saya jalan terus menuju titik terang itu yang kecil sekali. Ya, gitu. Ya perasaannya seperti gitu. The truth will set you free itu berarti dalam keadaan seperti sekarang ini saya sangat sulit. Tapi saya akan memegang terus pada kebenarannya Tuhan gitu. Saya pegang terus. Saya tahu Tuhan ada bersama saya, tapi saya tidak bisa merasakannya, tapi saya tahu. Jadi itu yang membuat saya ada satu kekuatan untuk bertahan gitu. Nah, dari situ saya tahu the truth will set you free itu tidak berarti saya akan langsung merasa sukacita, langsung merasa ada damai sejahtera. Tidak. Di titik itu saya masih merasa takut, panik gitu. Merasakan gelap, mati gitu. Terus tapi saya tahu Tuhan ada. Saya tahu Tuhan menjaga saya. Itu yang saya pegang, yang saya bertahan, yang bisa buat saya bertahan itu. Dan ya seperti pada minggu yang sama juga Pak Hendri korbannya bilang itu bukan seperti kita disuntik langsung merasa enak gitu. Itu adalah satu proses Tuhan membawa kita menjalaninya sampai kita akhirnya bebas. Jadi the truth will set you free itu pengertian saya dalam pengalaman ini gitu. Ya, ada lagi. Oke. Terima kasih Elsie untuk sharingnya yang saya percaya pasti akan membuat banyak yang mendengarkan, dikuatkan gitu ya. Tadi ada beberapa kata kunci yang Elsie katakan ya, mepet gitu ya. Itu berkali-kali Tuhan itu luar biasa waktu Tuhan. Yang kedua itu penyertaan Tuhan. Justru di dalam saat-saat yang paling low gitu ya. Tuhan kasih pengalaman yang luar biasa. Dan yang ketiga yang tadi baru saja dikatakan, kalau dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, itu bukan berarti langsung gitu ya, tapi itu akan berproses. Terima kasih Elsie untuk sharingnya. Kita sungguh menantikan Elsie bisa segera balik ke Indonesia ya. Bu Mega. Ya. Ini kan kemarin kita Bu Mega bisa bertemu muka lagi.
Ini kemarin kan Bu Mega sempat Ya. tanya saya kalau dikasih pilih lagi dari awal, itu pilihan saya apa? Saya rasa itu bagus juga pertanyaan itu. Mungkin Bu Mega Oh bisa ya, tanyakan di saya sini. waktu itu Mm-mm. Ya, nanti Bu Mega tambahkan sendiri ya jadi pertanyaannya. memang jadi waktu itu saya tanyakan sama Elsie karena saya mendengar yang luar biasa kan ya, satu sharing yang luar biasa. Terus saya bilang gini sama Elsie, kalau Tuhan bilang nih, kamu dikasih pilihan. Pertama, kamu tidak sakit, gitu ya. Tapi kalau tidak sakit, tidak mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Pilih yang mana? Mungkin waktu itu Elsie belum jawab. Nah sekarang mau jawab ya Elsie ya. Iya. Waktu itu saya bilang sama Bu Mega, kebetulan juga ya. Maksudnya kebetulan itu memang bukan kebetulan ya. Iya. Waktu itu juga ada beberapa hari sebelum saya telepon sama Bu Mega itu saya ya memikirkan lagi gitu loh. Kalau saya bisa balik ke titik awal, kalau dikasih pilihan ya, apa saya sendiri pikir yang saya mengalami Tuhan datang sendiri ke saya, Tuhan sendiri datang ke saya gitu, menunjukkan dirinya ke saya, itu sebuah pengalaman yang nggak semua orang bisa mengalami gitu. Ya, ada orang yang bisa mau berlaga apa aja untuk menemui idola mereka gitu ya. Bisa diulang Elsie. Oh gitu ya. Memikirkan soalan ini beberapa hari sebelum saya ditanya sama Bu Mega. Waktu itu saya pikir kalau saya disuruh pilih dari awal lagi, mau nggak saya sakit gitu loh. Dan saya melihat kembali perjalanan saya ini ada banyak kali sih mengalami melihat Tuhan atau bersama Tuhan dengan sangat intimate sekali gitu, sangat dekat sekali gitu. Dan Tuhan sendiri datang dan menunjukkan diri dekat dengan Tuhan ya. Dan saya pikir pengalaman seperti ini bukan semua orang bisa mengalaminya gitu, dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan apa harga raja. Bukan saya bisa negosiate dengan Tuhan kasih saya sakit supaya saya bisa lihat Tuhan, nggak bisa kayak gitu. Bukan sesuatu yang kita bisa bayar harga dan dapatkan gitu. Terus tapi jujur saya takut kalau mau sakit. Jadi waktu Bu Mega tanya, saya renungkan lagi gitu. Saya bersyukur enggak kalau dapat saya bersyukur enggak tentang penyakit ini. Tapi jujur saya tidak akan bersyukur karena saya mendapat leukemia. Yang saya syukuri adalah selama perjalanan ini ada Tuhan yang menyertai. Tidak ada orang yang akan mau minta sakit gitu. Ya, jadi waktu saya renungkan pertanyaan Bu Mega ini, saya pikir kalau disuruh saya pilih dari awal lagi, apa saya akan pilih tetap mendapat sakit ini supaya mengalami Tuhan? Saya nggak akan bilang, ya saya akan pilih sakit gitu. Tapi seperti kata Maria ya, kalau ini memang kehendak Tuhan, kalau memang ini memang kehendak Tuhan, supaya saya bisa mengalaminya Dia, saya mau nurut gitu. Saya sebelumnya saya tidak ada jawaban sampai Bu Mega tanya itu, saya baru pikir dan ya sungguh luar biasa Tuhan memberikan saya satu jawaban ini gitu loh. Saya cuma mau nurut aja gitu kalau memang ini kehendak Tuhan. Luar biasa, satu statement dari seorang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Terima kasih Elsie untuk waktunya. Segera ketemu di Surabaya ya. Iya, bye. Saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar dari saudari kita Elsie bagaimana dia menjalani sakitnya itu kanker darah, leukemia yang akut bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana dia itu terus dalam pimpinan Tuhan dan Tuhan menyertai.
Saudara-saudara sekalian, saya ada 2 ayat yang mau saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara sekalian, kita disuruh supaya kita ini jangan heran kalau kita ini mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Karena memang dari Kejadian 3, sejak dunia ini jatuh di dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa dan dunia ini terkutuk bersama-sama dengan keberdosaan manusia itu, semua dari kita akan mengalami penderitaan. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Tua, muda, kecil, besar, semuanya mengalami penderitaan. Akan tapi apa bedanya penderitaan yang dialami orang percaya dan orang yang tidak percaya? Nah, itu ada di ayat selanjutnya. Di ayat ke-13 dikatakan, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Aneh kan Bapak Ibu sekalian? Kita orang percaya disuruh bersukacita pada saat kita menderita. Kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, malah disuruh bersukacita dalam penderitaan. Dan di sini Rasul Petrus mengatakan, karena kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Oke, penderitaan Kristus menderita, kita ikut menderita. Kok kita bersukacita, Mas Yan? Kan itu sulit sekali. Seperti tadi Elsie juga mengatakan, sulit sekali kan bersyukur dalam penderitaan. Ini bukan bersyukur, ini bersukacita. Bagaimana kita bersukacita dalam penderitaan? Ayat berikutnya mengatakan jawabannya, yaitu supaya kita itu dapat bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini mengatakan bahwa kita bisa bersukacita dan bergembira pada saat Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kita ini orang asing di dalam dunia ini. Kita hanya turis. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini bukan dunia yang akan kita tempati selamanya. Dunia yang kita akan tempati selamanya itu adalah bumi dan langit yang baru, bumi dan langit yang kekal. Jadi kita ini sebagai turis, kalau kita misalnya pergi ke Singapura untuk berlibur, kita kan tidak mungkin menjual segalanya yang ada di Indonesia ini, rumah, tanah, mobil, sekedar untuk berlibur ke Singapura kan. Akan tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita di dalam dunia ini sebagai orang asing, sebagai turis. Kita menjual semuanya hidup kita itu untuk kehidupan di dunia sementara ini. Sementara kita tidak memperhatikan apa nanti yang kita akan ada di kehidupan yang kekal. Bagaimana kita justru mempedulikan hal-hal yang sifatnya itu rohani. Yang justru malah signifikan dan sangat precious, sangat berharga di kehidupan nanti. Yang kita akan dalam kehidupan kekal nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita orang yang percaya, meskipun kita menderita sama seperti orang-orang dunia, tapi kita mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Dan ini berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa Yesus pada saat dia datang pertama kali, dia datang dengan kasih, dia datang dengan suatu misi, dia datang dengan suatu ketaatan kepada Bapa untuk mati di kayu salib buat kita semua. Dia mati di kayu salib sebagai seorang penjahat untuk kita semua supaya kita dibenarkan. Akan tetapi ingat, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja. Dia akan datang sebagai raja yang datang bawa kerajaan sorga ke dalam dunia yang sementara ini, akan menghancurkan dunia ini, akan dunia ini menjadi dunia yang baru, kita punya langit yang baru, dan dia akan datang menjadi seorang hakim. Hakim yang menghukum tiap dari manusia yang tidak percaya kepadanya. Dia bahkan akan melemparkan iblis ke dalam lautan api. Tidak akan ada orang yang bisa melarikan diri dari penghukuman Tuhan. Kecuali kita yang percaya kepada Dia. Kita yang mengasihi Dia.
kita yang berharap pada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita diingatkan bagaimana Elsie menjalani kehidupannya bahkan dalam penderitaan dan kesengsaraan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia melihat pengharapan yang kekal itu. Mari kita semua yang bergumul, pasti kita menderita. Skalanya mungkin dari 1 sampai 10 berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda, jenis penderitaan yang berbeda-beda. Tapi kita punya satu pengharapan, yaitu Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang masuk ke dalam doa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, yaitu kita akan mendoakan yang saudari kita Elsie yang barusan sharing, dan untuk keluarganya Rubin dan Ella yang ada di Surabaya. Kita mohon dengan hormat untuk Bu Mega bisa memimpin dalam doa. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengalami Tuhan. Dikuatkan melalui sharing saudari kami Elsie. Ya, kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau terus menguatkan dia di dalam perjalanan iman dia. Engkau sempurnakan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia boleh kembali ke Surabaya, bertemu kembali dengan suami yang sangat dikasihinya Rubin dan juga anaknya Ella ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi keluarga yang makin menyenangkan hati Tuhan. Makin mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah reunited ini boleh segera terjadi ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, kita akan mendoakan untuk para penata layan gereja supaya mereka bertumbuh mengasihi Tuhan dan mereka mengasihi gereja di Elion Satelit dan juga pergumulan jemaat di gereja ini. Tak tolong Diana untuk mendoakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur justru melalui pandemi dan kesulitan yang kita hadapi belakangan ini, Tuhan, kami justru bisa bekerja bersama dengan penata layan yang muda, Tuhan. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik melalui DCT online ataupun divisi-divisi yang lain, Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya dalam mereka mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan, mereka bukan hanya mengerjakan kewajiban, tapi sungguh-sungguh bisa memberikan hatinya untuk menyembah Engkau Raja dari segala Raja. Betul. Kami juga berdoa Tuhan di masa-masa pandemi yang seperti ini, biarkan kami yang melayani, kami sungguh-sungguh strive memberikan yang terbaik untuk mau bertumbuh, mau dekat dengan Tuhan, mau make an effort untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri padamu dan mengerti tentang Engkau lebih lagi. Tolong Tuhan, kami juga berdoa untuk belas kasihan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang menghadapi kesulitan di masa-masa yang seperti ini. Hanya Engkau yang tahu, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengerti, Engkau adalah Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Kiranya Engkau mau berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka damai sejahtera hanya dari Engkau, supaya mereka bisa menjalani hidup-hidup mereka dengan penuh sukacita dan terus bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami rasakan saat ini di masa-masa pandemi ini. Kami tetap bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan sudah tempatkan kami di sini. Itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Tuhan punya suatu rencana buat tiap-tiap kami di sini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam proses vaksinasi yang saat ini, kami bersyukur sudah berjalan dengan cukup lancar. Dan Tuhan, kami berdoa agar dalam waktu yang dekat ini, lebih banyak lagi dari kami yang sudah menerima vaksinasi ini. Sehingga untuk baik roda perekonomian negara, pemerintahan, semuanya bisa berjalan kembali dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk tiap-tiap dari kami yang mungkin saat ini sedang menanti. Kiranya Tuhan juga berkati dengan perlindungan dan kesehatan. Supaya pada saat kami menunggu, kami masih tetap bisa melayani Tuhan. Dan kami masih bisa menjaga kesehatan kami. Dan kami bisa tetap berkarya bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pimpinan bangsa ini, terutama untuk presiden kami dan wapres dan jajaran kabinet kami. Terus Kau beri hikmat Tuhan,
supaya bahkan dalam negara Indonesia yang mayoritas bukan Kristen ini tetap bisa menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap dari kami yang di gereja Elion Satelit ini, supaya kami tidak terlalu nyaman dalam akuarium gereja kami. Kami bisa melihat keluar bagaimana lebih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi masyarakat di sekitar kami. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang membawa terang dan menjadi garam bagi orang-orang sekitar kami. Kami bisa memberitakan Injil Kristus itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bagaimana Injil Kristus itu menjadi kekuatan bagi tiap-tiap dari kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dalam online prayer meeting kali ini. Kami menyerahkan segala pujian dan kehormatan dan kemuliaan kepada Tuhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudari kita Elsie Lukito, sangat menguatkan dan bagaimana Tuhan itu bukan hanya memimpin, tapi juga menyertai. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pergumulan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti rekan-rekan hamba Tuhan akan menghubungi dan mendoakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih untuk persekutuan kita bersama di online prayer meeting kali ini. God bless you all.